Selamat malam, sejahtera shalom Ibu Bapak Saudara-saudara Jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Bacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-21 dan 22. Mari kita siapkan Alkitab kita berdoa. Kembali di malam yang indah ini Tuhan, kami datang sambil mengucap syukur di dalam doa kami di malam ini. Kami menikmati dan merasakan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini yang kami lewati. Sebelum kami masuk dalam tidur malam kami akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu yang menguatkan tubuh kami ini, sehingga kami fokus dalam pembacaan Alkitab. Doa syukur kami di malam hari ini, kami naikkan semuanya dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Yeremia pasalnya yang ke-21. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Raja Zedekia mengutus Pasyur bin Malakia dan Imam Zefanya bin Maaseah kepadanya dengan pesan, tanyakanlah kiranya petunjuk Tuhan untuk kami, sebab Nebukadnezar Raja Babel memerangi kami. Barangkali Tuhan mau melakukan kepada kami tepat seperti perbuatan-perbuatannya yang ajaib, sehingga Nebukadnezar mundur meninggalkan kami. Kata Yeremia kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Zedekia, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan membalikan senjata perang yang kamu pegang dan kamu pakai berperang melawan Raja Babel dan melawan orang-orang Kasdim yang mengepung kamu dari luar tembok. Aku akan mengumpulkannya ke dalam kota ini. Aku sendiri akan berperang melawan kamu dengan tangan yang kuat dan terancung, dengan lengan yang kuat, dengan murka, dengan kehangatan amarah, dan dengan kegusaran yang besar. Aku akan memukul penduduk kota ini, baik manusia maupun binatang. Mereka akan mati oleh penyakit sampar yang hebat. Sesudah itu demikianlah firman Tuhan. Maka Zedekia, Raja Yehuda, dan pegawai-pegawainya dan rakyat di kota ini yang masih tinggal hidup dari penyakit sampar, dari pedang dan dari kelaparan, akan kuserahkan ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, yaitu ke dalam tangan musuh mereka yang berusaha mencabut nyawa mereka. Orang akan memukul mati mereka dengan mata pedang, tanpa merasa sayang, tanpa belas kasihan, dan tanpa ampun. Tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri kepada orang-orang Kasdim yang mengepung kamu, ia akan tetap hidup, nyawanya akan menjadi jarahan baginya. Sebab aku telah menentang kota ini untuk mendatangkan kecelakaan dan bukan untuk mendatangkan keberuntungannya. Demikianlah firman Tuhan. Kota ini akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan membakarnya habis dengan api. Kepada keluarga Raja Yehuda dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, hai keturunan Daud, jatuhkanlah hukum yang adil setiap pagi, dan lepaskanlah dari tangan pemerasan orang yang dirampas haknya, supaya kehangatan murkaku jangan menyambar seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkannya, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Sesungguhnya aku akan menjadi lawanmu, hai kota yang di atas lembah, gunung batu dan dataran. Demikianlah firman Tuhan, hai kamu yang berkata, siapakah yang berani turun kepada kami, dan siapakah yang berisi masuk ke dalam perteduhan kami? Aku akan melakukan pembalasan kepadamu sesuai dengan hasil perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyalakan api dan di hutannya, yang akan memakan habis segala sesuatu yang di sekitarnya. Yeremia pasal 22. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah hai orang
dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang itu. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya semua pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan bergerak masuk ke raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda mereka itu, pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan, Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Janganlah kamu menangisi orang mati, dan janganlah turut berduka cita karena dia. Lebih baiklah kamu menangisi dia yang sudah pergi, sebab ia tidak akan kembali lagi, sebab tidak lagi akan melihat tanah kelahirannya. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai Salum bin Yosia, Raja Yehuda yang telah menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya, dan yang telah meninggalkan tempat ini. Ia tidak lagi akan kembali ke situ, tetapi ia akan hidup di tempat pembuangannya dan tidak lagi akan melihat negeri itu. Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungannya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya, yang berkata, aku mau mendirikan istana yang besar, lebar, dan anjing yang lapang luas, lalu menetas di dinding istana, membuat jendela, memapani istana itu dengan kayu aras, dan mencatnya merah. Sangkamu rajakah engkau, jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan, tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara orang-orang sengsara dan orang-orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengajaran untung, kepada penumpah darah yang tidak bersalah, kepada pemerasan dan kepada penganiayaan. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Yordan bin Yosia, Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi dia, aduhai abangku, aduhai kakakku. Orang tidak akan menangisi dia, aduhai tuan, aduhai Sri Paduka. Ia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Naiklah ke gunung Libanon dan berteriaklah, perdengarkanlah suaramu di pegunungan Basan, berteriaklah dari pegunungan Abarim, sebab semua kekasihmu sudah hancur. Aku telah membicarakan kepadamu selagi engkau sentosa, tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah lakumu dari sejak masa mudamu.
sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Sebab semua orang yang menggembalakan kamu akan dihalau angin ribut, dan para kekasihmu akan diangkut tertawanan. Pada waktu itu engkau akan menjadi malu dan bernoda dari sebab segala kekuatan kejahatanmu. Hai engkau yang diam di gunung Libanon dan yang bersarang di pohon-pohon aras, betapa engkau akan mengeluh ketika kesakitan menimpa engkau, kesakitan seperti yang ditanggung perempuan yang melahirkan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahkan sekalipun sekalipun Konya bin Yoyakim Raja Yehuda sebagai cincin meterai pada tangan kananku, namun aku akan mencabut engkau, aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu, ke dalam tangan orang-orang yang engkau takuti, ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, dan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Aku akan melemparkan engkau serta ibumu yang melahirkan engkau ke negeri lain yang bukan tempat kelahiranmu. Di sanalah kamu akan mati. Tetapi ke negeri yang mereka rindukan untuk kembali ke situ, mereka tidak akan kembali. Adakah Konya ini suatu benda yang hina yang akan dipecahkan orang, atau suatu peri yang tidak disukai orang? Mengapakah ia dicampakkan dari Dilan dan dilemparkan ke negeri yang tidak dikenalnya? Hai negeri, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak, sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas takhta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Demikianlah pembacaan Alkitab kita malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk semua tuntunan dalam pembacaan Alkitab. Malam menjadi bagian bagi kami semua untuk memasuki tidur malam kami. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami menyerahkan keberadaan kami. Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami sepanjang tidur malam kami. Besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang segar yang diberkati oleh Tuhan, dengan segala berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau serahkan akan jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta, tiap keluarga, tiap pribadi. Inilah doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara.